Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 06111182025011. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi pendidikan saya, yaitu peran psikologi terhadap perkembangan kurikulum. Adapun pengantar materi yang akan saya sampaikan yaitu kurikulum terus mengalami revisi dan perkembangan yang tentunya perubahan tersebut telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia dan juga perkembangan ipteknya. Tidak sebatas merubah kurikulum, tetapi juga perlu diperhatikan landasan-landasan perkembangan kurikulum yang berguna untuk mengawal proses dari perkembangan kurikulum agar sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang peran psikologi terhadap pengembangan kurikulum, terkhususnya pada landasan psikologisnya. Adapun materi yang akan saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama konsep dasar landasan psikologis, dan yang kedua yaitu unsur-unsur landasan psikologis yang mengandung dua unsur, yaitu psikologi perkembangan peserta didik dan satunya lagi psikologi belajar peserta didik. Adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar landasan psikologi, yaitu menurut M. Ing pada tahun 1978 terdapat dua kontribusi psikologi dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan, dan yang kedua yaitu berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu hal-hal penting yang dapat diperhatikan dalam perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, seleksi dan organisasi bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar yang paling serasi dan efisien. Dan yang ketiga yaitu merencanakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran akan cepat tersampaikan. Yang kedua yaitu unsur-unsur landasan psikologis. Ada dua disiplin ilmu psikologis yang bisa digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, psikologis pengembangan, dan yang kedua, psikologis belajar. Adapun psikologis pengembangan yaitu psikologis pengembangan itu meninjau peserta didik dari aspek perkembangan fisiknya, sedangkan psikologis belajar itu meninjau dari perkembangan peserta didik dari model-model dan caranya dalam belajar. Selanjutnya yaitu psikologis perkembangan peserta didik. Adapun alasan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan peserta didik yang pertama yaitu setiap anak didik memiliki tahapan dan perkembangan tertentu. Yang kedua, anak didik yang sedang berkembang merupakan periode yang menentukan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. Dan yang ketiga yaitu pemahaman akan perkembangan anak-anak akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Perkembangan diartikan sebagai serangkaian proses dan perubahan progresif yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Seorang pakar psikologis yang bernama Robert J. Hughes pada tahun 1961 membagi perkembangan manusia ke dalam 6 tahap. Di setiap tahap perkembangan, manusia memiliki permasalahan yang harus diselesaikan, dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut disebut dengan development tasks. Adapun Robert James membagi 6 tahap tersebut, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak. Periode perkembangan pada tahap ini berlangsung sejak umur 2 tahun sampai 12 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak cenderung akan mulai mengalami penurunan pada pertumbuhan fisik dan mulai mengalami pola-pola permainan dan keterampilan. Tugas perkembangan pada tahap anak ini yaitu pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial wanita. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kebebasan pribadi dan mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial. Adapun masa yang kedua yaitu masa remaja. Masa remaja ini berlangsung mulai sejak umur 12 sampai 18 tahun. Pada umumnya, usia ini anak sudah mulai mengalami pubertas, yakni perubahan fisik dari yang sudah mulai terbentuk dan akan mencapai puncak usia dewasa. Adapun tugas-tugasnya yang harus dicapai yaitu yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria ataupun wanita.
Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan mulai menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa. Yang keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Dan yang ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan membentuk keluarga. Adapun masa yang ketiga yaitu masa dewasa yang berlangsung sejak umur 18 hingga 40 tahun. Adapun beberapa tugas perkembangan masa dewasa yaitu pertama, kita sudah harus mulai bekerja. Yang kedua yaitu memilih pasangan untuk sebagai teman hidup. Dan yang ketiga yaitu mulai membina keluarga. Yang keempat, mengasuh anak, mengelola rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan juga mulai mencari kelompok yang menyenangkan pada usia tersebut. Dan yang ke usia terakhir yaitu pada masa tua. Pada tahap ini, Robert J. Hughes juga membagi pada tahap ini menjadi dua fase, yaitu fase usia pertengahan dan fase usia lanjut. Adapun fase usia pertengahan yaitu 40-60 tahun, sedangkan fase usia lanjut yaitu 60 tahun ke atas. Adapun yang pertama yaitu fase usia pertengahan, tugas-tugasnya yaitu satu, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara dewasa. Yang kedua, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Yang keempat, menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai individu. Dan yang kelima, menerima dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan psikologis yang berlangsung dan juga mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Dan fase kedua yaitu fase usia lanjut. Adapun tahapnya menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kematian pasangan hidupnya apabila telah mati. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusianya. Yang kelima, mengatur kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Nah, adapun unsur yang kedua yaitu psikologis belajar peserta didik. Di dalam proses pengembangan kurikulum, selain memperhatikan proses perkembangan fisik peserta didik, juga harus memperhatikan gaya dan model belajar mereka, yaitu satu orang dengan yang lain pasti memiliki karakter yang berbeda. Ada yang belajar menggunakan metode audio, visual, maupun audiovisual. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan metode belajar tersebut. Maka, untuk memeratakan kondisi belajar peserta didik, terdapat teori belajar yang digunakan untuk menginterpretasi kondisi belajar peserta didik, yaitu yang pertama, teori belajar mental atau fakulti teori. Menurut teori ini, anak sejak dilahirkan memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi, seperti contohnya potensi mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sebagainya. Potensi tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi secara optimal. Daya berpikir anak secara sering dilatih dengan pembelajaran berhitung, misal daya mengingat dilatih dengan menghafal sesuatu, dan daya berhitung dilatih dengan menghitung benda-benda di sekitarnya. Adapun daya ini dapat terlatih dan dapat dipindahkan dalam pembentukan yang lain. Oleh karena itu, pengertian belajar dalam konteks ini melatih anak didik dalam daya-daya itu. Cara pembelajaran pada umumnya melalui hafalan dan latihan. Adapun teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori ini lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh B.F. Skinner dan didasarkan oleh karya-karya dari Pavlov. Behaviorisme pada hakikatnya adalah sebuah teori yang memfokuskan kajian pada stimulus dan respon dari objek yang diamati peserta didik. Selanjutnya, konsep ini dikenal dengan istilah SR atau SOR. O di sini berarti organisme. Dalam aliran behaviorisme ini, terdapat 3 teori yang mencakup, yaitu teori asosiasi, conditioning, dan teori reinforcement. Teori behaviorisme ini muncul adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya.
Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Teori ini juga menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari sifat yang bersifat mental. Perkembangan hanya menyangkut hal yang bersifat nyata yang dapat diamati. Teori ini memandang peserta didik sebagai organisme yang memberikan respon pada stimulus yang ada di sekitarnya. Adapun proses belajar peserta didik menurut teori ini yaitu yang pertama, reinforcement positif yang berupa pujian atau angka yang baik. Yang kedua, hukuman. Hukuman ini bisa berupa celaan atau tidak memberi penghargaan kepada peserta didik yang masih gagal. Celaan di sini maksudnya tidak berjerumus kepada bullying. Yang ketiga yaitu memberikan contoh melalui demonstrasi untuk ditiru oleh peserta didik tersebut. Dan yang keempat, latihan dan ulangan untuk menetapkan SR. Teori yang tiga yaitu teori Gestalt. Teori ini berpandangan bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagi-bagian. Menurut teori ini, unsur yang digunakan merupakan hasil penyerapan dari teori behavioristik dengan menambahkan unsur O dalam konsepnya. Maksudnya yaitu belajar merupakan mengembangkan insight pada anak yang melihat hubungan-hubungan antara unsur situasi problematis sehingga melihat makna baru dalam situasi tersebut. Selama proses pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi, imajinasi, dan juga berpikir kreatif. Adapun prinsip-prinsip yang dimunculkan dalam teori ini yang pertama yaitu 1. Bahan pelajaran disajikan dalam bentuk masalah yang disesuaikan dengan bakat dan minat. Yang kedua, mengutamakan proses untuk kegiatan problem solving. Yang ketiga, belajar dimulai dari keseluruhan menuju kebagian. Yang keempat, belajar memerlukan insight atau pemahaman. Dan yang terakhir yaitu belajar memerlukan reorganisasi pengalaman yang bersifat kontinu. Adapun teori terakhir yaitu teori perkembangan kognitif. Untuk dapat memahami pemahaman peserta didik di ranah kognitif, salah satu teori yang banyak digunakan yaitu teori pembelajaran kognitif Piaget. Menurutnya, perkembangan intelektual setiap individu itu berlangsung secara tahap-tahap berikut. Yang pertama, tahap sensorik yang berlangsung sejak umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, kemampuan kognitif anak masih sangat terbatas. Piaget menyebutnya dengan istilah kemampuan primitif ataupun kemampuan yang masih didasarkan oleh perilaku terbuka. Kemampuan kognitif pada masa ini menentukan perkembangan kognitif anak pada masa selanjutnya, yaitu tahap praoperasional yang berlangsung sejak umur 2-7 tahun. Menurut Piaget, pada tahap ini ditandai dengan ciri 1, adanya kesadaran dalam diri anak tentang suatu objek. Yang kedua, kemampuan anak dalam berbahasa dan mulai berkembang. Yang ketiga, anak mulai mengetahui perbedaan antara objek-objek dari suatu individu atau kelasnya. Yang keempat, pandangan terhadap dunia sudah ada. Dan yang kelima, pengamatan dan pemahaman anak terhadap situasi lingkungan. Adapun tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung sejak umur 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami keterbatasan pikiran pada objek-objek yang ia jumpai dari pengalaman langsung. Maksudnya, anak akan berpikir ketika menjumpai benda yang ia temukan langsung dari hasil indranya. Anak juga mampu mengkombinasi berbagai hasil pengamatannya, mulai bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Adapun tahap yang terakhir yaitu tahap formal atau pada masa ini anak sudah mampu berpikir secara sistematis dan mulai meliputi proses-proses yang kompleks. Piaget menyebutnya dengan istilah formal operation. Aktivitas berpikir pada tahap ini mulai menyerupai cara berpikir orang dewasa dan mulai memahami hal-hal yang abstrak. Pada tahap ini berlangsung sejak umur 11-14 tahun. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu tentunya dengan adanya landasan kurikulum dalam perkembangan kurikulum, pengembang mampu merumuskan dengan baik kurikulum apa yang sesuai dengan bakat, minat, ataupun kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan juga psikologis pengembangan kurikulum menuntut kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal, sehingga unsur psikologis dalam pengembangan kurikulum mutlak tidak perlu diperhatikan. Dan video presentasi saya mengenai peran psikologis terhadap perkembangan kurikulum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama video ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.